Shalom, ada sukacita, amin? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema hari ini diselamatkan dan menyelamatkan. Diselamatkan dan menyelamatkan. Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 32. Lukas 22 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dalam teks aslinya, bukan menggunakan kata sudah insaf, tapi sudah bertobat. Kebanyakan terjemahan Alkitab modern, termasuk terjemahan Indonesia, mengatakan dalam bahasa Inggris, when you have turned back, strengthen your brothers. Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, Dr. Marcus Bockmuel, seorang sarjana perjanjian baru yang terkenal, tidak setuju dengan terjemahan kata insaf. Meskipun terjemahan ini disukai oleh banyak penterjemah, tetapi tidak memiliki dukungan dalam bahasa Yunaninya. Kata Yunani yang digunakan ayat itu adalah epistrepo, yang berarti sudah bertobat. Jikalau engkau sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini adalah ayat yang luar biasa, dan saat ini saya akan menyampaikan dua hal penting dari ayat ini. Yang pertama, pertobatan yang sejati yang Petrus alami. Pertobatan sejati yang akan Petrus alami. Saudara, bagian pertama dari sebuah pertobatan adalah karya Roh Allah yang menginsafkan. Dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tuhan telah mempersiapkan caranya sendiri untuk membuat seseorang bertobat, yaitu dengan membuat jiwanya dapat merasakan dan menemukan dosanya, yang kemudian membuatnya tersiksa dan menuntut dia, sehingga kemudian ia merindukan tabib yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang terjadi kepada Petrus di malam sebelum penyaliban Kristus. Kalimat yang berkata, jikalau engkau sudah bertobat, ini menunjukkan bahwa Petrus belum bertobat. Saya ulang. Kalimat yang berkata, jikalau engkau sudah bertobat, ini menunjukkan bahwa Petrus belum bertobat, meskipun ia telah mengikuti Yesus selama 3 tahun. Dan pada malam itu, Petrus akhirnya dibuat untuk melihat bahwa ia adalah orang berdosa yang sombong, yang selama ini merasa diri benar sendiri, dengan berpura-pura mengasihi Yesus sepenuh hati, tapi menyangkal Tuhan Yesus ketika ia diuji. Petrus menyangkal Yesus dengan mengatakan ia tidak mengenalnya. Bahkan mengutuk dan bersumpah bahwa ia tidak mengenal Yesus. Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa ia akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Saat itu ayam jantan berkokok. Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, kata Yunani untuk menangis di ayat ini memiliki arti meratap dengan keras. Dan kata Yunani untuk dengan sedihnya dipakai kata pikros yang artinya begitu hebatnya. Jadi Petrus meratap dengan keras dengan begitu hebatnya. Jika Anda sedih karena diri sendiri, Anda tidak akan dipertobatkan. Kesedihan itu harus berupa duka cita karena dosa kita. Petrus bukanlah satu-satunya yang mengalami keinsafan sebelum ia bertobat. Rasul Paulus juga mengalami hal itu.
Paulus begitu bertobat ketika ia berkata, "Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Keinsapan atau pertobatan akan dosa bahkan terjadi kepada 3.000 orang pada waktu Pentakosta. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Ahli tafsir Alkitab Matthew Henry berkata, orang-orang berdosa ketika mata mereka dibuka, hati mereka harus tertusuk karena dosa. Mereka yang benar-benar menyesali dosa-dosa mereka dan malu karena dosa-dosa itu, takut akan konsekuensi dosa itu, dan merasakan dosa itu menusuk hati mereka, mereka akan berkata, "Semua pendapat baik tentang diri saya sendiri dan keyakinan di dalam diri sendiri menggagalkan saya." Saudara, pada umumnya orang-orang menangis ketika mereka berada di bawah keinsafan yang diberikan Allah. Seorang wanita berdosa berdiri di belakang Yesus sambil menangis. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Para petobat pada zaman dahulu diharapkan untuk datang kepada Yesus dengan keinsafan yang kuat akan dosa. Tidak hanya Petrus dan Paulus, tetapi kebanyakan orang lain juga seperti itu. Sejarah gereja mencatat pertobatan Agustinus, pertobatan Luther, pertobatan John Bunyan, pertobatan George Whitefield, John Wesley, Howell Harris, Spurgeon, dan banyak tokoh-tokoh iman dalam catatan sejarah gereja. Perhatikan catatan mengenai pertobatan John Wesley. Dia bangkit dan berkata, "Mari kita menyanyikan lagu Jiwaku Bersujud di Hadapanmu." Selama bernyanyi, ia sering mengusap air matanya. Setelah selesai berdoa, Wesley mengatakan bahwa ketika karunia iman yang menyelamatkan itu menjadi miliknya, ia akan selalu berkhotbah tentang itu, dan tidak ada tema lain selain tema itu, karena hati Yesus terbuka dan kasih-Nya yang telah diberikan kepada dirinya. Ini komentar dari John Wesley bahwa dia sungguh-sungguh bertobat. Jadi kita bisa melihat catatan-catatan pertobatan dari para tokoh iman seperti itu. John Wesley adalah seorang yang berdosa yang menyedihkan. Hatinya hancur, lapar akan kebenaran yang lebih baik dari yang telah dia miliki sejauh ini, yaitu kebenaran tentang Yesus Kristus. Pada suatu malam, ia berkhotbah dari 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Lalu dia berkata, "Kami memberitakan Kristus yang disalibkan." Saudara, saat itu dia memiliki para pendengar sejumlah 4.000, dan dia berbicara sedemikian rupa sehingga semua orang terpesona. Kata-kata pertama dalam acara itu, "Saya dengan tulus mengakui bahwa diri saya sendiri tidak layak untuk berkhotbah tentang Yesus yang disalibkan." John Wesley berdiri dengan air matanya mengalir di pipinya. Ya, ia bahkan sudah memberitakan keselamatan oleh Yesus sebelum ia sendiri sungguh-sungguh bertobat. Dan setelah lebih dari 50 tahun kemudian, saat ia terbaring sekarat, orang-orang yang ada di dekatnya masih mendengar dia berbisik lagi dan berkata, "Aku orang yang paling berdosa, tapi Yesus telah mati bagiku." Saudara, itu adalah juga pengalaman Petrus di malam waktu Yesus ditangkap. Seorang penulis kuno menuliskan bahwa selama sisa hidupnya,
Setiap kali Petrus mendengar kokok ayam, ia menangis. Karena ia teringat malam ketika ia menyangkal Tuhannya. Hal yang kedua, apa yang Petrus lakukan setelah pertobatannya? Jika engkau sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Demikian nats kita. Setelah Petrus sungguh-sungguh bertobat, ia mampu menguatkan saudara-saudaranya. Ini membuktikan bahwa orang yang diuji adalah orang yang benar-benar dapat membantu orang lain. Orang yang telah melalui keinsapan akan dosa adalah orang yang dapat membantu orang lain yang sedang diinsapkan akan dosa. Orang yang telah diselamatkan oleh Yesus adalah orang yang dapat membantu orang lain untuk diselamatkan oleh Yesus. Orang yang tahu betapa lemahnya dirinya, ia dapat membantu orang lain yang lemah. Sama halnya dengan John Wesley. Setelah ia diselamatkan oleh Yesus, ia menghabiskan sisa hidupnya membantu orang-orang berdosa yang terhilang dan menguatkan mereka. Ia berkhotbah 2 atau lebih setiap hari selama sisa hidupnya. Wow, luar biasa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa tahu kapan seseorang benar-benar bertobat? Bagaimana Anda bisa tahu jika mereka benar-benar telah diselamatkan? Jawabannya, ketika engkau bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ketika Anda diselamatkan dan sungguh-sungguh bertobat, Yesus akan mengubah semua keinginanmu. Apa yang Anda cintai sebelumnya, Anda akan tetap mencintainya, tetapi tidak lebih daripada Anda mengasihi saudara-saudara. Anda juga akan mengasihi gereja dengan segenap hati Anda. Anda akan mengasihi saudara seiman dengan segenap jiwa Anda. Anda akan melakukan semua yang Anda bisa lakukan untuk menguatkan mereka dan membantu mereka. Anda akan berdoa dan mengasihi mereka dengan hati seperti Kristus. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Itu adalah salah satu cara untuk mengetahui apakah Anda sudah bertobat. Orang-orang Kristen yang sudah bertobat akan pergi mencari orang-orang terhilang. Sementara orang-orang yang belum diselamatkan, dia hanya akan berkeliling dan menghabiskan waktu. Jika Anda termasuk orang yang hanya berkeliling dan menghabiskan waktu, berhati-hatilah. Anda akan kehilangan sukacita keselamatan jika Anda tidak segera berbalik. Mari kita baca Wahyu 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Yesus berkata, apa yang semula engkau lakukan? Apa itu? Tidak lain adalah kembali memenangkan jiwa. Jika ada di antara saudara yang tidak pernah melakukannya, bahkan Anda tidak pernah ingin melakukannya, hati-hati saudara. Itu jelas menunjukkan bahwa Anda belum sungguh-sungguh bertobat. Yesus berkata dalam sebuah perumpamaan, paksalah orang-orang masuk. Tapi Anda tidak mau menuruti Yesus untuk melakukannya. Ingat, Anda tidak akan pernah menemukan kedamaian dan sukacita dalam Yesus Kristus. Ada banyak sekali orang yang terhilang dan kesepian di antaramu. Mereka sedang menunggu seseorang untuk berbuat baik kepada mereka, untuk memperhatikan mereka,
untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Tapi saudara, saya mau mengakhiri khotbah ini dengan berkata, Anda tidak bisa membantu mereka. Anda tidak bisa membantu mereka. Anda tidak bisa membantu mereka jika Anda sendiri belum sungguh-sungguh bertobat. Jadi saudaraku, bertobatlah. Dan jikalau engkau sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, seperti biasa, di minggu pertama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara siapkan roti dan anggur yang sudah ada di saudara. Bisa berupa roti kecil saja, dan kalau tidak ada anggur bisa sirup berwarna merah atau teh. Silahkan disiapkan, dan kita akan berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan kuduskan, sucikan diri kami dalam nama Yesus supaya kami layak untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur yang ada Tuhan. Biarlah ini bukan rutinitas ritual, tetapi kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus yang kami lakukan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami menyambut perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. 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 Nah, saat ini saudara siapkan roti, pegang di tangan kanan saudara. Kalau roti itu ada ayatnya, silakan saudara baca. Bagus sekali ayat yang saya terima ini dari roti perjamuan ini. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Nah, kita siapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti tinggi-tinggi. Kita akan makan setelah mendengarkan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara percaya? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang siapkan anggur. Angkat dengan tangan kanan saudara. Kita akan meminumnya setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tetapi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara percaya? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Taruh tangan saudara di dada saudara. Kita akan berdoa, mengucap syukur, dan menutup firman Tuhan pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah hamba sampaikan, dan kami percaya Roh Kudus akan menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami juga sudah diberkati lewat perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu kembali bersekutu dengan tubuh dan darah kami. Dan kami percaya ada kuasa di dalamnya. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami sudah diberkati dan kami kembali mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Bersama-Mu Yesus, kami lakukan perkara-perkara yang luar biasa.
Terima kasih Bapak, inilah hidup kami. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia tercinta. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan yang Tuhan lakukan. Kau menolong bangsa ini keluar dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Dalam nama Yesus, biarlah semakin hari boleh negeri kami ada kesejahteraan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.